Berita Lintas Nasional. Penyidik Polda Kalimantan Barat Tengah mengusut kasus pemalsuan dokumen akta otentik yang melibatkan PT Bumi Indah Raya. Dalam laporan yang diajukan oleh Lili Santi Hasan, terdapat dugaan pemalsuan sertifikat hak pakai tanah yang dilakukan oleh pihak perusahaan, Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Menurut Dr. Herman Hofi Munawar, Ketua Lembaga Bantuan Hukum, Herman Hofi Law, yang juga merupakan kuasa hukum Lili Santi Hasan, kami yakin akan segera ada tersangka atas pemalsuan dokumen akta otentik. Kasus ini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan kemudian dilimpahkan ke penyidik Polda Kalbar. Namun, proses mediasi yang telah dilakukan oleh Dirkrimum Polda Kalbar Kombes Pol Bowo dengan pihak PT Bumi Indah Raya mengalami kendala. Meskipun sudah 3 kali pertemuan, perusahaan tersebut tidak hadir dan bahkan meminta penundaan mediasi sebanyak 2 kali. Pihak PT Bumi Indah Raya terkesan tidak serius dan bahkan melecehkan Polda Kalbar, tegas Ketua LBH Herman Hofilau. Kami berharap Polda Kalbar segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan menahan pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan data otentik. Tindakan mafia tanah ini merupakan kejahatan yang sangat serius dan harus ditindaklanjuti secara luar biasa. Kasus ini mendapat perhatian luas, termasuk dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam, serta Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Semua pihak berharap agar pelaku pemalsuan segera dihadapkan pada proses hukum yang tegas dan adil. Kita apresiasi Dirkrimum Polda Kalbar Kombes Pol Bowo telah memfasilitasi mediasi. Hari ini pertemuan yang ketiga, namun pihak PT Bumi Indah Raya sudah 2 kali meminta penundaan mediasi, jelas Herman Hofi yang juga selaku pengamat hukum. Maunya mediasi gagal juga, kemudian sekarang udah bulan puasa minta lagi sesudah lebaran. Jadi saya lihat ini tidak ada niat baik dari Bumi Indah Raya, dan kita ucapkan terima kasih kepada Polda Kalbar ya, dalam hal ini adalah Pak Bowo yang mencoba untuk menginisiasi adanya mediasi ini. Tapi sepertinya Bumi Indah Raya ini seolah-olah memperolok-olok Polda Kalbar gitu ya. Mereka tidak begitu respect dengan Polda Kalbar. Ya, kita berharap betul bahwa Polda Kalbar bisa mengambil sikap yang konkret, yang tegas terkait dengan perusahaan ini, karena ini sudah masuk pada tahap penyidikan. Artinya sudah ada unsur pidana di sana, bahwa ada mafia tanah yang ada di dalam proses ini, yang korbannya adalah Ibu Lili Santi ini, dan ini sudah cukup lama sekali, tahun 2019 kan begitu ya, 2019 ya, 2019-an itu sudah berjalan, ini sudah 2024, artinya cukup lama sekali proses hukum ini belum bisa kelar-kelar. Nah, kita berharap ini harus segera untuk dilaksanakan, dan apabila nanti ditetapkan sebagai tersangka, ya kan, tentu ini tidak akan mungkin 1 orang 2 orang, tentu ini namanya mafia tanah, ini banyak sekali pihak yang terkait di sana. Baik itu tentu saja pihak-pihak selain perusahaan sendiri adalah tentu mungkin ada oknum pihak yang punya kewenangan sehingga timbulnya sertifikat bodong, atau mungkin ada dokumen-dokumen yang memang dipalsukan. Dan ternyata hasil dari penyidikan dilakukan oleh Polda Kalbar, memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh Bumi Indah Raya CS gitu ya. Nah, tentu tinggal menunggu untuk menetapkan tersangka, dan kita mohon kepada Polda Kalbar, kita yakin bahwa Polda Kalbar masih punya idealisme yang cukup tinggi ya untuk penegakan hukum ini. Saya kira Polda Kalbar tidak akan merasa ketakutan dengan Bumi Indah Raya, ya kan. Bumi Indah Raya juga jangan merasa pede dengan mereka punya duit banyak yang bisa menyogok semua aparat penegak hukum. Saya bisa pastikan bahwa Polda Kalbar punya sikap dan punya kepribadian, punya jiwa idealisme untuk penegakan hukum. Kita yakin itu, ya kan, dan mereka tidak akan mampu untuk membayar idealisme Polda Kalbar ini, penyidik Polda Kalbar ini, dengan uang yang mereka miliki. Kita yakin itu. Nah, oleh sebab itu kita minta Polda Kalbar untuk segera menetapkan tersangka dan segera ditahan, ya kan. Jadi bukan hanya sebatas untuk menetapkan tersangka saja, pihak-pihak yang tetapkan tersangka itu harus segera untuk dilakukan penahanan. Kenapa? Ini mafia tanah. Mafia tanah itu masuk extraordinary crime, jadi tidak pidana yang sifatnya khusus. Kenapa khusus? Maka dari pemerintah pusat sendiri itu sudah membentuk yang namanya tim mafia tanah. Artinya apa? Kalau sudah ada tim mafia tanah itu berarti ini perusahaan serius gitu ya kan. Dan ini semua elemen dari Kapolri bicara tentang itu, bahkan Presiden pernah bicara itu, bahwa Kejaksaan juga bicara tentang itu, tentang mafia tanah ini. Artinya ini perusahaan yang sangat serius sekali. Jadi jangan main-main untuk berkaitan dengan mafia tanah ini. Oleh sebab itu begitu tetap tersangka, kita berharap untuk Polda Kalbar berani untuk menahan mereka yang dinyatakan sebagai tersangka dalam proses
hukum ini, dan tentu ini akan terus menerus kita ikuti. Dan alhamdulillah kita sudah ikuti sampai ke pusat. Kita sudah komunikasi dengan Mabes Polri, kita sudah komunikasi dengan Kompolnas, dan terus mereka sudah memberikan nomor telepon kontak person mereka untuk kita komunikasikan tentang bagaimana progres yang dilakukan oleh Polda Kalbar terkait dengan penetapan tersangka dan nanti proses penahanan yang terjadi di dalam kasus ini. Ya, gitu. Mungkin ada sengketa lahan itu mana sih Pak? Dan siapa yang ditersangkakan, siapa ini? Iya, ini kan Bumi Indah Raya bersama dengan Ibu Lili Santi yang korban beliau ini kan, dan sertifikat beliau ini tahun 2097 sudah ada sertifikatnya. Bayangkan, belum ada jalan yang baru sekarang ini depan Kodam itu belum ada itu, dan itu tanah punya Lili Santi yang sudah dibebaskan oleh PU dan ada bukti pembebasan gitu kan. Nah, jadi semuanya sudah lengkap semua di dokumen itu. Jadi hasil penyidikan itu penyidik Polda Kalbar ini mengatakan bahwa memang ada unsur pidananya gitu. Makanya naik dari penyelidikan naik ke penyidikan saat sekarang ini, tinggal menentukan siapa yang akan tersangkakan ini, apakah nanti dari pihak Bumi Indah Raya dan juga mungkin dari oknum-oknum BPN yang terlibat di dalam penerbitan itu sendiri. Nah, Pak, kalau tuntutan tadi Pak yang terkait dengan mediasi ini apa ya? Iya, kita sebenarnya sangat sederhana sih sebenarnya. Nilai tanah yang ada di sana, ya kalau memang mereka butuh tanah itu, ya beli sajalah. Ambil saja tanah itu dengan harga yang sangat, sedikit kita ambil ring gitu ya, sesuai dengan ketentuan dari BPN Kuburaya. Harga sekitar tanah itu 5-10 juta. Sebenarnya harga pasar jauh lebih tinggi dari itu. Nah, silakan mereka menawar di antara itu, nggak masalah. Jadi Bu Lili sangat sederhana kok, ya kan, tidak neko-neko ya kan, karena merasa memang hak milik ini tadi ya memang harus diperjuangkan kan gitu. Ya kalau memang ini ya silakan Bumi Indah Raya bayar tanah itu dengan harga, silakan mereka tawar dengan ring itu, sekira selesai kok. Barang ini sederhana kalau memang mereka punya niat untuk menyelesaikan masalah gitu. Berapa sih luas tanah yang dicapai ini? Nah, luasnya Sekitar 8.000. 8.000 meter persegi. Iya. Pontianak, Lintas Nasional iNews melaporkan. Kita ikuti berita Lintas Nasional.